Tahap pertama kita buat alas dulu. Kita mulai dengan membuat slip knot, lalu kita buat rantai sebanyak 12. Lalu kita buat single crochet di lubang rantai yang kedua, 1, 2, tapi kita buat di bagian back loopnya ya teman-teman ya. Kita isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet, jadi nanti ada 11 single crochet. Baris pertama sudah selesai. Sekarang lanjut ke baris 2. Baris 2 kita mulai dengan 1 rantai, lalu diputar, lalu isi masing-masing lubang bagian atas ya teman-teman ya, atau bagian back loop kita isi dengan 1 single crochet. Kita buatnya di bagian back loop semua ya teman-teman ya. Tiap-tiap lubang back loop kita isi dengan 1 single crochet. Jadi nanti ada 11 single crochet di bagian back loop. Baris kedua sudah selesai. Sekarang lanjut baris 3. Sama ya teman-teman ya. Kita mulai dengan membuat 1 rantai, lalu diputar, dan kita buat di lubang back loop juga. Hanya di bagian back loop ya teman-teman ya. Isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet. Baris 3 sudah selesai. Nanti untuk baris selanjutnya 4 dan seterusnya kita lakukan dengan pola yang sama dengan baris 2 dan 3 ya teman-teman ya. Kalau saya membuatnya sebanyak 41 baris ya teman-teman ya. Yang penting harus ganjil, bisa 41, 43, 45 dan seterusnya. Tapi saya buat 41 ya teman-teman ya. Saya sudah selesai membuat sebanyak 41 baris ya teman-teman ya. Sekarang saya akan membuat single crochet keliling. Di sini nanti 41 single crochet. Kita buat 1 single crochet di setiap barisnya ya teman-teman ya. Lalu di sisi ini ada 11 single crochet, 41 dan 11 single crochet. Jangan lupa untuk diberi penanda ya teman-teman. Setiap baris kita isi dengan 1 single crochet.
Sebaiknya dihitung ya teman-teman ya. Single crochet sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat bagian badan tasnya ya teman-teman ya. Kita buat dasarnya dulu, tidak perlu di slip stitch, langsung aja ya teman-teman ya. Kita buat di bagian back loop ya teman-teman ya. Di sini kita buat di bagian back loop di sini. Kita buat single crochet keliling lagi, tapi semua di bagian back loopnya teman-teman ya. Kita beri penanda lagi. Terakhir kita slip stitch ya teman-teman ya. Di lubang terakhir kita slip stitch. Untuk bagian badan tasnya, baris pertama sudah selesai teman-teman ya. Semua single crochet keliling aja, tapi di bagian back loopnya teman-teman ya. Nah sekarang kita ke baris 2. Baris 2 ini kita mulai sudah masuk ke motifnya teman-teman ya. Jadi kita mulai dengan satu rantai, lalu kita putar, lalu di lubang back loop yang pertama, di lubang back loop sini ya teman-teman ya. Di lubang back loop yang pertama kita isi dengan satu single crochet. Lalu di lubang back loop berikutnya atau lubang back loop yang kedua kita isi dengan dua double crochet yang tidak selesai teman-teman ya. Seperti ini. Jadi tidak kita selesaikan. Kita isi dua double crochet yang tidak kita selesaikan. Oke, nanti ada 3 benang, baru kita tarik semua. Ini dalam satu lubang ya teman-teman ya. Lalu di lubang back loop yang ketiga kita isi dengan satu single crochet. Lalu di lubang back loop yang keempat atau yang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan seperti ini teman-teman. Satu lagi di lubang yang sama, ada 3 benang seperti ini, lalu kita ambil semua, tarik semua. Lalu di lubang back loop yang ke 5 atau yang berikutnya kita isi dengan satu single crochet. Jadi kita selang-seling ya teman-teman ya. Pertama kita buat single crochet, lalu di lubang kedua kita buat 2
double crochet yang tidak diselesaikan, lalu kita jadikan satu dalam satu lubang ya teman-teman ya. Lalu di lubang ketiga, back loop yang ketiga kita isi dengan satu single crochet, lalu lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan, lalu dijadikan satu ya teman-teman ya. Nanti kita buat selang-seling seperti ini sampai di lubang back loop yang ke-11. Nanti lubang back loop yang ke-11 kita isi dengan satu single crochet. Lalu di lubang berikutnya kita isi satu single crochet. Lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan, lalu dijadikan satu ya teman-teman ya. Seperti ini. Lubang berikutnya kita isi satu single crochet, lalu lubang berikutnya kita isi lagi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan dalam satu lubang. Lalu lubang berikutnya kita isi dengan single crochet sampai di lubang yang ke-11 ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi 2 double crochet yang tidak diselesaikan lalu dijadikan satu itu nanti akan berbentuk gembul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sisi yang sebelah sini sudah selesai, ada 11 ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita akan lanjutkan ke sisi yang sebelah sini. Di sini ada 41. Sama, kita mulai dengan satu single crochet di lubang yang pertama di bagian back loop juga ya teman-teman ya. Semua kita lakukan di bagian back loop. Lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan seperti ini, lalu dijadikan satu. Lalu berikutnya di lubang back loop berikutnya kita isi dengan satu single crochet, lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dalam satu lubang seperti ini teman-teman ya. 2 double crochet yang tidak diselesaikan dalam satu lubang, lalu kita jadikan satu. Lalu di lubang berikutnya isi lagi dengan satu single crochet, di lubang berikutnya 2 double crochet yang tidak diselesaikan lalu dijadikan satu. Lubang berikutnya sama, single crochet satu. Nanti kita lanjutkan sampai di lubang back loop yang ke-41 ya teman-teman ya. Lalu kita selesai di lubang yang ke-41 ya teman-teman ya. Lubang ke-41 kita isi dengan satu single crochet. Nah, jadi di sisi ini sudah selesai 11. Di sini juga sudah 41 single crochet dan 2 double crochet yang tidak diselesaikan lalu jadikan satu dalam satu lubang ya teman-teman ya. Selang-seling seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Dia gembul ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menyelesaikan sisi yang sebelah sini. Nanti di sini ada 11 juga ya teman-teman ya. Kita mulai dengan satu single crochet di lubang back loop. Jadi semua kita mulai dengan satu single crochet ya teman-teman ya. Lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan seperti ini. Lalu kita jadikan satu. Lalu di lubang berikutnya single crochet,
Lalu di lubang berikutnya 2 double crochet yang tidak diselesaikan dalam satu lubang, lalu dijadikan satu. Lubang berikutnya sama, 1 single crochet, selang-seling ya teman-teman ya, sampai nanti 11 lubang. Di lubang terakhir yang ke-11 ya teman-teman ya, kita isi dengan 1 single crochet. Jadi nanti di sini di setiap sudut nanti ada 2 single crochet ya teman-teman ya, pertemuan antara sisi yang ini dengan sisi yang sebelah sini. Jadi ada 2 single crochet di setiap sudutnya seperti ini. Belum terlihat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat di dalam baris yang terakhir ini. Kita terakhir di baris ini teman-teman ya, kita isi 41 juga sama. Kita mulai dengan 1 single crochet, lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan, lalu dijadikan satu ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu selang-seling lagi single crochet, 2 double crochet dalam satu lubang, double crochet yang tidak diselesaikan, lalu kemudian dijadikan satu ya teman-teman ya. Lalu ini di lubang terakhir ya teman-teman ya, pas tuh, ini lubang ke 41. Kita buat single crochet ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita buat slip stitch ya teman-teman ya. Di yang pertama tadi kita buat single crochet di sini. Kita buatnya bukan di back loop ya teman-teman, tapi di dua sisi benang ini, dua-duanya. Kita buat slip stitch seperti ini. Jadi yang pertama, baris pertama, jadi baris kedua dari tas ini sudah selesai teman-teman ya. Tadi baris pertama kan kita buat single crochet keliling, lalu di baris kedua ini kita buat selang-seling single crochet, lalu 2 double crochet yang tidak diselesaikan, kemudian dijadikan satu di dalam satu lubang ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Baris ketiga ini sama dengan baris pertama ya teman-teman ya. Kita mulai dengan satu rantai, lalu kita putar, kita isi di sini teman-teman ya, mulai dari single crochet ini, single crochet yang pertama kita buat di bagian back loopnya juga sama semua di bagian back loop. Lalu berikutnya di
atas gembul ini ya teman-teman ya. Terus sampai keliling ya teman-teman ya. Kalau nggak yakin bisa dihitung, bisa sambil dihitung ya teman-teman ya. Kita buat single crochet keliling. Nanti terus kita lakukan sampai sebanyak 144 kali ya teman-teman ya. Jadi keliling semua sampai di sini nanti berjumlah 144 single crochet. Kita sudah hampir selesai ya teman-teman ya. Tinggal 2 lubang lagi di atas gembul ini dan di sisi sebelahnya, di lubang terakhir di single crochet teman-teman ya. Total ada 144 single crochet terakhir di sini teman-teman ya. Setelah itu kita buat slip stitch di lubang yang pertama tadi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan penanda untuk menentukan lubang awalnya, atau di sini juga udah kelihatan ya teman-teman ya. Nggak perlu pakai penanda juga bisa. Di sini kita buat slip stitch. Garis ketiga sudah selesai teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, sudah mulai nampak lah. Nanti kalau untuk setelah selesai sebanyak 2 atau 3 baris lagi, nanti lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita baris 4 ya teman-teman ya. Baris 4 ini hanya mengulang dari baris kedua ya teman-teman ya. Jadi selang-seling baris pertama itu single crochet keliling, lalu baris kedua selang-seling single crochet dan 2 double crochet tidak diselesaikan yang jadikan 1, lalu baris ketiga single crochet keliling lagi. Nah, baris keempat mengulangi baris kedua tadi ya teman-teman ya. Kita buat 1 rantai, lalu kita putar ya teman-teman ya. Putar seperti ini. Lalu kita buat single crochet lagi. Kita buat di atas single crochet yang baris kedua ya teman-teman ya. Di sini. Jadi ini adanya di atas single crochet yang di baris kedua. Lalu 2 double crochet di lubang yang berikutnya, 2 double crochet yang tidak diselesaikan dalam 1 lubang ya teman-teman ya. Lalu ada 3 benang seperti ini, baru kita jadikan 1. Lalu di lubang berikutnya sama, kita buat single crochet, lalu selang-seling lagi 2 double crochet yang tidak diselesaikan dalam 1 lubang ya teman-teman ya. Lalu dijadikan 1 lagi, lalu di lubang berikutnya 1 single crochet. Untuk di sini kita gampang ya teman-teman ya, tinggal ikutin dari yang kedua aja, baris kedua seperti ini nih, nanti lurusannya.
nanti kita ikutin aja nih. Di sini nanti di setiap pojokan itu 2 single crochet. Jadi nanti kita ikutin lagi di sini juga sama, terus sampai ke seterusnya teman-teman ya. Untuk menentukan benar atau tidaknya tinggal dilihat aja kayak gini nih tuh. Tuh ini udah rata. Tuh, ini benar berarti ya teman-teman ya. Kalau tidak sama, tidak sejajar, berarti salah ya teman-teman ya. Terus kita buat selang-seling ya teman-teman ya. Lalu single crochet, lubang berikutnya 2 double crochet tidak diselesaikan dalam satu lubang, lalu dijadikan 1 ya teman-teman ya. Lubang berikutnya lalu 1 single crochet, kita ikuti pola yang di bawahnya teman-teman ya. Udah gampang, kalau di baris berikutnya udah gampang, yang penting baris 2-nya ini benar, nanti ke atasnya juga pasti benar ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di akhir ya teman-teman ya. Di 2 lubang terakhir, di atas yang gembul ini dan sebelahnya yang single crochet ya teman-teman ya. Terakhir single crochet di sini, di lubang yang terakhir ya teman-teman ya. Udah selesai. Sekarang kita buat slip stitch di lubang yang pertama tadi teman-teman ya, yang kita buat pertama kali tadi. Di sini slip stitch. Sila seperti ini ya teman-teman ya. Belum terlalu kelihatan motifnya. Ya nanti di setiap ujung-ujungnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini 2 single crochet. Sekarang kita ke baris 5 ya teman-teman ya. Baris 5 sama dengan baris 1 dan 3, cuma single crochet keliling ya teman-teman ya. Caranya sama, 1 rantai lalu kita putar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita buat dari arah sebaliknya yang tadi. Kita mulai dari single crochet yang ini teman-teman ya. Dari single crochet, kita pastikan dari single crochet ya teman-teman ya.
Kita buat di bagian back loop juga sama, semua di bagian back loop. Pastikan setiap lubang terisi ya teman-teman ya, dan tidak ada yang double. Kalau teman-teman mau kasih penanda juga bisa ya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau saya sih nggak usah pakai penanda juga kelihatan teman-teman ya, karena kan kita buatnya arahnya arah kebalikannya, jadi mudah untuk ditemukan di sini. Kecuali kita lurus terus, baru itu agak susah. Kita buat single crochet keliling ya teman-teman ya. Setiap lubang kita isi dengan satu single crochet, jangan ada yang terlewat atau double ya teman-teman ya. Setelah selesai, kita buat slip stitch di tempat yang kita beri tanda ini teman-teman ya. Nah, baris kelima sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah mulai terlihat motif gembulnya. Setelah ini kita akan membuat baris ke-6 dan seterusnya teman-teman ya. Nanti baris ke-6 sama dengan baris ke-2 dan 4 ini. Jadi nanti baris 1, baris 3, baris 5, baris yang ganjil itu nanti single crochet keliling di bagian back loop ya teman-teman ya. Sedangkan untuk motif gembulnya ada di baris 2, 4 yang genap-genap semua ya teman-teman ya. Jadi nanti hanya pengulangan aja. Nanti teman-teman bisa membuat sebanyak yang teman-teman inginkan untuk panjang tas ini ya teman-teman ya, panjang ke atasnya. Ini saya sudah selesai membuat sebanyak 25 baris ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan membuat tali tas ya. Sekarang saya akan membuat tali tas rajutnya ya teman-teman ya. Kita buat slip knot dulu. Lalu kita buat 4 rantai ya teman-teman ya. Lalu kita buat single crochet di lubang yang kedua, 1, 2, tapi kita buat di bagian back loopnya teman-teman ya. Satu lubang back loop kita isi dengan satu single crochet. Jadi total ada 3 single crochet teman-teman ya. Baris pertama sudah selesai, lalu kita sekarang lanjut ke baris 2. Baris kedua kita mulai dengan 1 rantai, lalu kita putar, lalu kita isi di lubang back loop yang pertama. Di lubang back loop yang pertama kita isi dengan 1 single crochet.
Lalu di lubang back loop yang kedua kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan ya teman-teman ya. 1 di lubang yang sama lagi, 2, lalu ada 3 benang, kita tarik semuanya. Lalu di lubang yang berikutnya kita isi dengan 1 single crochet. Baris kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut baris 3. Kita mulai dengan 1 rantai, kita putar, lalu kita isi masing-masing lubang back loop ini dengan 1 single crochet ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke baris 4. Baris 4 ini sama dengan baris 2 ya teman-teman ya. Polanya sama. 1 rantai, kita putar, lalu isi di lubang back loop yang pertama kita isi dengan 1 single crochet. Lalu di lubang back loop kedua kita isi dengan 2 double crochet yang tidak diselesaikan ya teman-teman ya. Lalu dijadikan 1 masih di lubang yang sama, 2, ada 3 benang ya teman-teman ya. Lalu baru kita tarik semua jadikan 1. Lalu di lubang back loop yang ketiga atau terakhir kita isi dengan 1 single crochet. Nah, untuk baris selanjutnya kita selang-seling lagi ya teman-teman ya. 1 rantai, lalu kita putar, lalu isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet. Jadi kita buat seperti ini terus ya teman-teman ke atas ya. Baris pertama kita buat single crochet semuanya, lalu baris kedua kita buat motif, lalu di baris ketiga single crochet, baris keempat motif, baris kelima single crochet, baris keenam motif. Jadi begitu terus ya teman-teman ya, sampai sepanjang yang kita inginkan ya teman-teman. Saya sudah selesai membuat tali tasnya ya teman-teman ya. Saya buat kira-kira sepanjang 30 cm. Sekarang saya akan membuat kepalanya ya teman-teman ya, atau bagian nanti untuk membuat lubang kancing. Jadi nanti nggak perlu dijahit ya teman-teman ya, bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai dengan keinginan kita. Kita buat kita mulai dengan 1 rantai, lalu 3 lubang ini kita jadikan 1 ya teman-teman ya. Kita jadikan 1 cara seperti ini ya teman-teman, tidak kita selesaikan. Jadi kita buat seperti single crochet tapi tidak kita selesaikan. Lalu di lubang terakhir sama, nanti ada 4 lubang ya teman-teman ya, 1 2 3 4, ada 4 benang, baru kita tarik semua jadi 1. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita buat 1 rantai. Nah, untuk membuat lubang kancingnya kita buat 7 rantai ya teman-teman ya. Lalu setelah ini kita masukkan di lubang awal, lalu kita kunci ya seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman lubangnya ya. Nanti ini kita masukkan ke sini. Nanti ini juga saya buatnya anti melar ya teman-teman ya, jadi nggak akan mulur ya. Untuk membuat supaya tali tas ini tidak mulur, jadi nanti kita masukkan benang ke sini ya teman-teman ya. Jadi nanti tali tas rajutnya ini ada tulangnya. Ini kita tarik dulu.
kita buat ambil sepanjang ini ya teman-teman ya. Benang ini kita lebihkan, lalu kita lebihkan sekitar 20 cm dari ujung sini. Dari ujung sini kita lebihkan, nanti dari ujung sini kita lebihkan sepanjang 20 cm ya teman-teman ya, untuk membuat lubang kancingnya lagi. Di sisi ini kita tarik dulu. Kita masukkan ke dalam lubang jarumnya teman-teman ya. Ini kita rapikan dulu. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita akan membuat tulangnya teman-teman. Kita akan menjahit benang ini di sepanjang tali tas rajut ini. Caranya kita tinggal masukin aja ke tengah-tengah ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Saya buat sekaligus aja biar cepat ya teman-teman ya. Kita ambil di tengahnya aja, di mana aja nggak apa-apa. Nanti ini nggak akan melar ya teman-teman ya. Kita lanjutkan terus sampai di ujung satunya lagi ya teman-teman ya. Nah, saya sudah selesai teman-teman ya. Ini nanti nggak akan mulur ya teman-teman ya, karena udah dikasih tulang. Nah, setelah ini kita buat di ujung sini, kita buat lubang untuk kancingnya lagi. Kita masukkan hakpennya di lubang paling ujung ya teman-teman ya. Ambil benangnya, lalu kita masukkan di lubang yang sama. Tidak kita selesaikan ya teman-teman ya. Lalu di lubang berikutnya, lubang kedua, sama tidak selesai juga, jadi ada 3. Lalu di lubang terakhir ada 3 lubang ya teman-teman ya, single crochet, tidak kita selesaikan lagi. Jadi nanti ada 4 benang, 1 2 3 4. Lalu kita tarik semua atau kita jadikan satu. Lalu satu rantai. Untuk talinya kita buat 7 ya teman-teman ya, 7 rantai. Lalu kita masuk ke lubang awal, lalu kita buat single crochet. Udah selesai teman-teman ya. Nanti ini tinggal kita rapihin aja. Benang ini kita rapihin ya teman-teman ya. Saya sudah selesai membuat tali tasnya teman-teman ya. Berikut ujungnya ini
saya buat untuk lubang kancing. Jadi nanti kita bisa pasang kancingnya dimanapun kita mau. Kalau kita lagi mau panjang, berarti kita taruh kancingnya di sini. Kita taruh berapa kancing di sini teman-teman ya, sesuai yang kita inginkan. Nanti untuk panjang tali tasnya bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan jadinya. Sekarang saya akan membuat bagian tutup tasnya ya teman-teman ya. Kita mulai dengan membuat slip knot, lalu buat rantai sebanyak 10. Lalu buat single crochet di lubang back loop yang kedua, 1 2. Kita buat di bagian back loopnya. Jadi nanti ada 9 single crochet di bagian back loop ya teman-teman ya. Baris pertama sudah selesai. Sekarang lanjut ke baris 2. Baris 2 kita mulai dengan 1 rantai, lalu diputar, lalu buat 1 single crochet di lubang rantai pertama di bagian back loopnya teman-teman ya. Lalu di lubang berikutnya atau di lubang kedua kita buat motif bubble ya teman-teman ya. Kita buat 2 double crochet seperti ini teman-teman ya. 2 double crochet dalam satu lubang. Ada 3 benang, kita tarik semua. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 single crochet. Lalu di lubang berikutnya kita buat bubble stitch lagi ya teman-teman ya. Lalu tarik semua. Lalu di lubang back loop berikutnya kita isi dengan 1 single crochet. Lubang berikutnya kita buat motif bubble stitch lagi. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 single crochet. Lalu di lubang berikutnya kita buat motif bubble stitch lagi. Lalu di lubang terakhir atau lubang ke-9 ini kita isi dengan 1 single crochet. Baris kedua sudah selesai teman-teman ya. Seperti ini motifnya, motif gembul. Sekarang kita lanjut baris 3. Baris 3 kita mulai dengan 1 rantai, diputar, lalu kita isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet ya teman-teman ya. Jadi nanti ada 9 single crochet, sama seperti baris pertama. Baris ketiga sudah selesai. Sekarang baris keempat kita mulai dengan 1 rantai, kita putar, lalu lakukan rumus yang sama ya teman-teman ya. Dengan baris kedua kita buat motif bubble-nya. Nanti kita buat sampai 12 baris ya teman-teman ya. Polanya sama
baris pertama buat single crochet 9, lalu motif bubble, baris berikutnya single crochet 9 lagi, lalu baris berikutnya bubble lagi, terus sampai ke baris ke-12 ya teman-teman ya. Saya sudah membuat sebanyak 18 baris ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini motifnya. Setelah ini kita akan melakukan pengurangan ya teman-teman ya. Jadi di baris ke-15 ini kita akan melakukan pengurangan. Kita buat satu rantai dulu, kita putar, lalu masuk di lubang rantai yang pertama di bagian back loop, tidak diselesaikan, lalu kemudian masuk lagi di lubang rantai yang berikutnya, lalu kita tarik semuanya. Lalu di 5 lubang berikutnya kita isi masing-masing satu single crochet. Lalu di 2 lubang terakhir ini kita lakukan pengurangan lagi ya teman-teman ya. Caranya sama seperti ini. Lalu masuk ke lubang terakhir, ambil benang, lalu tarik semua. Baris ke-15 sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada 7 lubang ya teman-teman ya. 7 single crochet karena tadi ada pengurangan di sini dan di sini. Dari 9 sekarang menjadi 7. Sekarang kita masuk ke baris 16. Kita buat satu rantai. Di sini tidak ada pengurangan, tapi kita buat motifnya ya teman-teman ya. Satu single crochet. Di lubang berikutnya kita buat motif bubble. Di lubang berikutnya kita buat single crochet 1. Di lubang berikutnya kita buat bubble lagi. Lalu single crochet di lubang berikutnya, bubble lagi. Terakhir kita buat single crochet. Nah, baris ke-16 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke baris 17. Kita buat satu rantai. Nanti kita di sini adakan pengurangan lagi ya teman-teman ya. Pengurangan di sini dan di sini. Caranya sama. Lalu ke lubang berikutnya. Kita tarik semua. Lalu di sini kita buat 3 single crochet di tiap lubang. Terakhir di 2 lubang terakhir kita buat pengurangan lagi ya teman-teman ya. 1, 2 dijadikan 1. Jadi di sini nanti ada 5 single crochet teman-teman, 5 lubang ya. 1 2 3 4 5. Sekarang di baris terakhir atau baris ke-18 kita buat satu rantai, kita buat motifnya lagi, tidak ada pengurangan ya teman-teman ya. Terakhir single crochet. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada 18 baris. Baris 18 nya sudah selesai teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita pasang di sini ya teman-teman ya. Nanti di ujungnya kita beri ini
kita pasang di sini. Ya nanti hasilnya makin cantik ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini talinya. Ini kancing yang saya buat, jadi bisa dibuka ya teman-teman ya. Untuk dalamnya seperti ini. Bisa dibuat resleting di sini atau tidak dibuat juga nggak apa-apa ya teman-teman ya.